Beberapa hari sebelum pemakaman Ambe dimulai, inilah beberapa persiapan yang kami lakukan selama di kampung. Halo semuanya, ini kami sudah di kampung, tepatnya di kampung halaman Pak Suami di Sasak Bituang. Dan beginilah pemandangan yang luar biasa dilihat setiap hari dari rumah. Selain pemandangan yang indah, di sini udaranya segar banget, sejuk, tapi tuh dingin sekali di sini. Dan ini tuh masih sekitar jam 4 sore, tapi aku sudah pakai sarung saking dinginnya. Kalau di Samarinda kepanasan, kalau di Sasak Bituang ini kedinginan kita. Sebelum pemakaman Ambe dimulai, di sini keluarga sudah mulai mempersiapkan apa yang akan dipakai nantinya. Seperti kayu bakar, terus tempat dapur umum untuk tempat para ibu-ibu atau bapak-bapak nanti masak. Juga ada pondok-pondok yang akan ditempati oleh para tamu atau keluarga yang datang berbelasungkawa. Pak Suami juga ikut bantu-bantu kayak belah kayu bakar ya, walaupun gak banyak sih dia belanya. Tapi ku akui memang suamiku ini cukup telaten soal pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kayak tapis beras ini jujur dia lebih jago daripada aku. Pokoknya multitalenta lah, apalagi nih soal panjat memanjat. Tiba-tiba aja dia udah ada di atas pohon jambu segede ini sama anak-anak. Ini juga si anak perempuan jago juga dia manjat, dan aku salfok loh, ini pohon jambunya besar banget. Ini pertama kali aku lihat nih pohon jambu kayak gini. Kira-kira ini udah tumbuh berapa tahun ya? Selama almarhum Ambe masih ada di rumah, setiap malam itu selalu ada keluarga yang datang. Dan biasanya sebelum tidur, kegiatan kami setiap malam itu ya main kartu ini. Tapi cuma main loh ya, nggak ada yang lain-lainnya. Keesokan paginya aku dan Pak Suami pergi ibadah ke gereja. Dan gerejanya itu benar-benar berada di atas gunung. Luar biasa perjalanan mendaki gunung, cukup ngos-ngosan pokoknya. Dan ini Pak Suami lagi menghibur diri supaya nggak capek katanya. Tapi kalau direnungkan ada dua hal yang kita dapat di sini, sehat secara rohani dan sehat juga secara jasmani. Dan ini kami udah sampai di gereja. Pulang gereja, aku dan Pak Suami langsung ke Patani Ambe atau tempat di mana Ambe akan dimakamkan nantinya. Kami mau ngecat kusen pintunya, tapi ini kami bersihkan dulu, habis itu dicat, dan Pak Suami juga cat bagian dalam. Pemandangan dari Patani atau kuburan Ambe itu kayak gini loh, indah banget ya. Kadang pikiranku suka berbicara sendiri, pasti Ambe senang ya dimakamkan di sini, apalagi dekat rumahnya sendiri, dekat dengan rumah anak-anaknya juga. Setelah ngecat kusennya, aku, Pak Suami juga ajak langsung bersih-bersihkan sampah dan juga bekas kayu yang udah nggak dipakai lagi. Keesokan harinya lagi, ini aku dan Pak Suami dalam perjalanan menuju ke kampungnya kakek dan nenek aku atau orang tua dari mamaku. Kami berangkat dari Lembang Sasak ke Lembang Kura, dan ini kami sudah sampai di rumah kakek dan nenek, dan juga ini adalah rumah masa kecilku. Dulu waktu kecil itu aku tinggalnya sama kakek nenek di kampung. Setelah lulus SD barulah aku ikut orang tua ke Samarinda. Rumah ini tuh sudah lama banget nggak ditempati, udah puluhan tahun, makanya udah jabuk banget kayak gini nih. Masak di dapur ini tuh benar-benar mengobati kerinduan aku waktu kecil dulu. Pokoknya banyak banget kenangan di dapur ini, dan setiap kali datang ke rumah ini selalu mau nangis. Setelah masak dan makan, tidur siang sebentar, pas mau pulang ternyata lagi hujan deras. Dan setelah hujan reda, akhirnya aku dan Pak Suami balik lagi ke Sasak. Pengennya nginap, tapi rencana besoknya itu mau ada kegiatan di rumah Ambe. Oh ya, sehari sebelum acara dimulai, ini aku dan Pak Suami juga ada anak-anak aku ini. Ini adalah anak-anak dari kakak-kakak kami. Kami pergi ke pasar untuk membeli semua bahan-bahan yang diperlukan selama acara nanti. Karena jarak dari rumah ke pasar itu cukup jauh, jadi diusahakan semua keperluan itu udah dibeli. Dan ini adalah hari pertama acara pemakaman Ambe dimulai.